guys, welcome to Media Pembelajaran Talk Show ya. Dan perkenalkan gua Raffi dengan NPM Ujung 59 dan Duta Inovasi Wibowo NPM 62 dan Dimas Andi Kurnia Ramadan dengan NPM 41. dan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Biladi Soliha dengan NPM 2213041067. Salam kenal. Oke, kali ini kita sebagai presenter akan membawakan yang namanya pengertian dari media pembelajaran. Konsep media pembelajaran bodoh. Oh ya, itu dia maksudnya. Gak usah pakai bodoh juga sih. Ya udah lanjut. Itu apa sih Kak sebenarnya? Nggak tahu ya, makanya kita akan jelasin. Oke, cekidot. Baik, saya Raffi sebagai pemateri pertama akan membawakan materi yang namanya pengertian media pembelajaran. Oke, jadi media pembelajaran menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya perantara. Berikut ini pengertian menurut beberapa ahli. Jadi menurut Supratman tahun 1977 yang dikutip oleh Asyar tahun 2015 bahwa media merupakan alat atau sarana prasarana yang memiliki fungsi menjadi perantara atau penyalur informasi dari pengirim ke penerima. Lalu yang kedua ada menurut Briggs 1977 dan Fujair Ahasanaki tahun 2013. Mereka mendefinisikan pengertian media pembelajaran yaitu alat atau sarana fisik yang berguna untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik sehingga menimbulkan rangsangan untuk belajar. Lalu yang ketiga ada menurut Miyarso tahun 1989 berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Dan yang keempat, Association of Education Communication Technology atau AICT memberikan batasan bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan yang bertujuan untuk menimbulkan rangsangan kemauan peserta didik untuk terjadinya proses belajar. Lalu yang kedua ada ragam media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini banyak ragamnya. Yang pertama yaitu media cetak yang terdiri dari buku teks, brosur, dan leaflet. Dan yang kedua ada audio visual, video pembelajaran, rekaman audio, film pendek, animasi, presentasi, multimedia. Yang ketiga ada media digital yang terdiri dari aplikasi pembelajaran, situs web pendidikan, e-book, e-learning platform, game pembelajaran. Dan yang keempat ada media interaktif yang terdiri dari simulasi, program komputer interaktif, aplikasi online yang memungkinkan interaksi siswa dengan konten. Yang kelima ada media sarbaneka yang terdiri dari papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik. Dan yang terakhir yang keenam media visual diam terdiri dari foto, ilustrasi, flashcard, potongan gambar. Oke, sekian itu saja. Saya arahkan kembali ke rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Media pembelajaran berperan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi siswa. Yang kedua, fungsi instruktif. Media pembelajaran membantu menyampaikan materi pembelajaran secara sistematif dan efektif. Yang ketiga, fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan minat serta semangat belajar. Yang keempat, fungsi interaktif. Media pembelajaran berperan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa, serta antara sesama siswa. Yang kelima, fungsi kreatif. Media pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa dalam proses belajar. Yang keenam, membantu pemahaman konsep. Media pembelajaran membantu menyampaikan konsep-konsep yang sulit dipahami dengan cara yang lebih jelas dan terstruktur. Misalnya grafik, diagram, atau animasi yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep ilmiah atau abstrak dengan lebih baik. Yang ketujuh, memotivasi siswa. Media yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa
terhadap pembelajaran. Misal, penggunaan video, game pembelajaran, atau aplikasi yang menarik dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menantang. Yang kedelapan, mengaktifkan pembelajaran. Media pembelajaran seringkali memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, dengan simulasi atau program komputer interaktif, siswa dapat melakukan eksperimen atau menguji pengetahuannya secara langsung. 9. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran mandiri dan pembelajaran hayat. Dengan adanya media digital dan online, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka. Yang ke-10, mendukung pembelajaran kolaboratif. Media pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Misal, penggunaan platform online untuk memungkinkan siswa berbagi ide, diskusi, dan proyek bersama. Yang ke-11, meningkatkan retensi informasi. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu meningkatkan retensi informasi siswa. Misalnya, gambar atau video yang memvisualisasikan konsep-konsep pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengingat informasi dengan lebih baik. Yang ke-12, memperluas akses pendidikan. Media pembelajaran, terutama media digital atau online, dapat membantu memperluas akses pendidikan ke tempat-tempat yang terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan lainnya. Dengan menggunakan media pembelajaran secara efektif, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Saya, Dila Biladi Soliha, dengan MPM akhir 67 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat dan ciri-ciri media pembelajaran. Manfaat dari media pembelajaran yaitu 1. Mempelancar interaksi. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu mempelancar interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memperkuat minat, perhatian, dan semangat belajar. Yang ketiga, variasi metode pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran memberikan variasi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Keempat, peningkatan aktivitas siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, penguatan materi. Dengan menggunakan media pembelajaran, materi yang akan dijelaskan oleh seorang guru dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran yang baik untuk proses belajar. Yang pertama yaitu efektif. Artinya, media pembelajaran yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar. Yang kedua, interaktif. Artinya, media pembelajaran yang baik memungkinkan interaksi antara guru dan siswa, serta antara sesama siswa. Yang ketiga, kualitas tampilan yang menarik. Media pembelajaran yang baik dapat membantu memperluas pemahaman siswa tentang materi yang ditawarkan karena dikemas dengan tampilan yang menarik. Yang keempat, inklusif. Artinya, media pembelajaran yang baik dapat membantu mengadaptasi kebutuhan individu siswa, sehingga tidak hanya siswa yang normal atau siswa yang disabilitas saja yang dapat ikut belajar, namun semuanya dapat ikut belajar. Yang kelima, aksesibel. Artinya, penggunaan atau media pembelajaran yang baik dapat diakses oleh siswa dengan mudah tanpa keadaan fisik atau mental mereka rusak. Nah, ciri-ciri ini sangat penting untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran agar proses belajar dan mengajar dapat dilakukan dengan optimal dan efektif.
Oke, baik. Tentunya dalam penggunaan media pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman materi. Media pembelajaran membantu mempresentasikan informasi dengan lebih jelas dan menarik, sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat membuat siswa lebih senang dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, variasi metode pembelajaran. Media pembelajaran memungkinkan guru untuk menggunakan variasi metode pembelajaran yang dapat membantu mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar. Yang keempat, meningkatkan aktivitas siswa. Media pembelajaran dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar, sehingga membantu mengembangkan kemampuan mereka. Yang kelima, memperlancar interaksi antara guru dan siswa. Media pembelajaran memungkinkan interaksi antara guru dan siswa yang dapat membantu menciptakan atmosfer belajar yang kolaboratif. Untuk kekurangan penggunaan media pembelajaran, yang pertama, biaya investasi. Penggunaan media pembelajaran yang canggih dapat memerlukan biaya investasi yang relatif tinggi, seperti perangkat elektronik dan layanan internet. Yang kedua, dependensi pakai. Penggunaan media pembelajaran yang canggih dapat membuat siswa tergantung pada perangkat dan layanan internet yang dapat mempengaruhi proses belajar jika terkena gangguan. Yang ketiga, kurangnya interaksi langsung. Penggunaan pembelajaran yang canggih dapat membatasi interaksi langsung antara guru dan siswa yang dapat mempengaruhi proses belajar. Yang keempat, keterbatasan dalam mengatur media. Penggunaan media pembelajaran yang canggih dapat membuat guru sulit dalam mengatur dan mengendalikan media tersebut yang dapat mempengaruhi proses belajar. Baik, itu materi dari kelompok kami yang dapat kami paparkan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melihat video ini. Thank you for all. Bye-bye.